Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Selalu dalam lindungan Tuhan, melalui kesehatan, melalui kebahagiaan, dan perjumpaan kita dengan orang-orang terkasih. Selalu dengan saya, Pendeta Gunawan, dalam program Rinda Renungan Daring di tanggal 28 April 2020 yang kembali menyapa kita di dalam mengawali hari baru pemberian Tuhan saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan mendasari kita akan saya ambilkan dari Mazmur 53. Bagaimana kita akan menghayati tentang kuasa Allah yang terus hadir di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi sebelum kita akan mendengarkannya, saya akan mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas hari baru pemberianmu. Kami bersyukur atas setiap kondisi yang kami jalani di sepanjang hari ini. Dan tentunya kami boleh merancang semua rencana yang kami lakukan dari pagi hingga malam nanti. Dan kami menyadari selalu ada tantangan yang akan kami jumpai di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu, kami mohon berkat-Mu dan belas kasih-Mu untuk terus menyertai kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi spirit kami untuk kami dapat melakukan berbagai kegiatan tersebut. Kami percaya hikmat Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga kami dapat melakukan hal yang kami jalani dan mengambil keputusan-keputusan yang terbaik di setiap pilihan-pilihan kehidupan kami. Dan berfirmanlah kepada kami semuanya, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Mazmur 53 hari ini di sana diberikan judul tentang kebobrokan manusia. Beginilah firman-Nya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Saudara-saudara, kita akan menggumuli di ayat yang ketiga. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Jawa itu mengenal ada ungkapan Gusti ora sare. Arti harafiahnya itu berarti Tuhan itu tidak pernah tertidur. Lazimnya kalimat ini dihayati oleh orang yang sedang mengalami pergumulan berat. Entah karena himpitan ekonomi, entah karena sakit penyakit, entah karena sedang dalam penganiayaan, penindasan, atau bahkan entah karena sedang menghadapi pergumulan pandemi virus corona yang saat ini sedang kita hadapi. Tentunya di dalam ungkapan itu, saudara,
terkandung keyakinan seseorang bahwa meskipun dirinya mengalami berbagai kesulitan, pasti Tuhan yang dipercayainya itu tidak tinggal diam. Dia akan bertindak untuk memberikan kelepasan kepada umatnya. Nah, tentunya keyakinan seperti itulah yang dimiliki oleh seorang Daud. Daud mengingatkan orang percaya untuk tidak gentar menghadapi ancaman dari orang jahat, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Orang-orang jahat mengira bahwa Tuhan itu tidak ada sehingga mereka bebas melakukan tindakan kejahatan. Namun pada saatnya nanti, Allah akan bertindak untuk menghukum dan mempermalukan orang-orang jahat. Sebaliknya, keadaan orang-orang percaya yang teraniaya itu akan dipulihkan. Pada saat itu, barulah orang percaya akan memahami dan bersorak-sorai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hal yang tidak menyenangkan juga sedang menimpa kita. Mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang menderita karena serba berkekurangan, saudara. Di tengah-tengah kita sekarang menghadapi wabah virus corona yang biasanya kita bekerja, kita berusaha, setiap aktivitas kita untuk berkarya dan menghasilkan ekonomi bagi hidup kita. Tetapi karena corona, kita harus tinggal di rumah masing-masing, sehingga pendapatan kita tentunya menjadi terbatas. Pendapatan kita menjadi tertutup sehingga kita merasa kita berkekurangan. Lalu kemudian kita membutuhkan pertolongan hidup dari orang lain. Saudara-saudara, kita merasa di sana bahwa kita menderita karena serba terbatas. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kita sedang menderita karena difitnah mungkin, kita menderita karena ditindas, kita menderita karena dilecehkan, kita menderita karena pergumulan-pergumulan hidup lainnya yang terus hadir di tengah kehidupan kita. Nah, tentunya di tengah pergumulan seperti itu kita sangat mudah untuk mempertanyakan keberadaan Tuhan dan bahkan menggugat kasih-Nya kepada kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Dia mengerti apa yang kita alami dan Dia akan memulihkan keadaan kita. Firman Tuhan mengatakan, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Tuhan. Nah, tentunya dari firman Tuhan ini kita diajak untuk percaya di tengah semua pergumulan hidup kita. Tuhan melihatnya, Tuhan merasakannya, Tuhan bercampur tangan. Tetapi Tuhan sangat kagum dan Tuhan sangat mengerti bagaimana umat-umatnya yang tetap berakal budi dan mencari Tuhan di tengah kesulitan yang ia hadapi. Nah, tentunya siapa umat-umat itu? Kita selalu optimis dan berpengharapan bahwa mereka adalah saudara semuanya. Jadi, mari kita tetap bertekun di dalam semua pergumulan hidup yang kita hadapi, dan selalu ada kasih Allah yang menyertai kehidupan kita. Dan setialah kepada Tuhan, baik di dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Engkau yang dari surga terus memandang kami yang ada di bumi ini, ya Allah. Kami bersyukur melalui semua kemurahan-Mu, sehingga ketika kami menghadapi berbagai kesulitan hidup yang kami jalani dan kami rasakan, kadangkala kami mengalami keputusasaan. Kami kehilangan akal budi kami dan kami tidak setia untuk terus mencari Tuhan.
Tetapi firman pagi hari ini mengingatkan kami seperti halnya Daud. Di tengah semua himpitan, selalu ada kesetiaan untuk berpegang Tuhan dan menggunakan akal budi kami. Sehingga kami dimampukan untuk dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia, walau berada di dalam ketidaknyamanan kami. Kami berada di dalam pergumulan-pergumulan di dunia ini. Terlebih ketika kami saat ini sedang berjuang untuk melawan ganasnya virus corona. Kiranya kami terus dapat menggunakan akal budi kami dan kesetiaan kami untuk terus mencari Engkau, Allah yang menjadi kekuatan dan hidup kuasa kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh rangkaian hari ini hanya di dalam kasih-Mu, baik melalui talenta yang Tuhan berikan, baik melalui kesehatan, melalui agenda-agenda yang telah kami susun, bahkan melalui setiap daya dan kekuatan yang kami miliki. Sehingga setiap jari yang kami pakai untuk bekerja, setiap mata, tutur kata, kaki, dan semua tubuh kami ini membawa buah-buah kebaikan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi setiap orang. Kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan anak-anak kami di dalam proses belajar mengajar mereka di tengah keluarga, sehingga mereka terus bertekun untuk mencari Tuhan dan berhikmat kepada Tuhan di tengah tugas dan tanggung jawab sekolah yang dijalaninya. Kami serahkan seluruh rangkaian kami hanya di dalam kasih dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Di dalam tangan Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.